Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan memulai ibadah kita. Kita telah memasuki masa Prapaskah. Oleh sebab itu, mari kita siapkan diri dalam masa-masa Prapaskah ini. Kita akan memulai dengan bersaat teduh sejenak. Mari saya mengundang kita sekalian untuk berdiri. Kebaktian di hari Minggu ketiga bulan Februari ini, yang kita peringati sebagai Minggu Sengsara pertama, kita diajak untuk mawas diri dan dipanggil untuk bertobat di dalam kehidupan sesehari kita. Mari ibadah ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. 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 Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan bersama menyalakan lilin Prapaskah dalam memperingati Minggu Sengsara yang pertama. Silahkan duduk kembali. Hari ini tentulah hari yang sangat istimewa karena kita masih diperkenankan untuk dapat memasuki masa Prapaskah. Mari bersama-sama kita menyatukan hati, bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Pujian ini akan kita nyanyikan bersama. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mari bersama. Sungguh kasih Allah mengalir dalam hidup kita. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya
Yesus Kristus adalah Allah yang kudus, maka untuk datang kepadanya kita pun memerlukan kekudusan. Tetapi siapakah kita? Banyak dosa pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi hari ini mari kita datang kepadanya, bersujud di hadapannya. Kita akan menyanyikan pujian ini, pemujaan. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Sebagaimana firman-Nya, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Itu adalah firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita sekalian saat ini, yang datang menyatakan bahwa kita butuh pengampunan, belas kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Maka bersama-sama bagi kita yang telah menyatakan pengakuan dosa di hadapannya, mari saya mengundang kita untuk berdiri dan dengarkanlah berita anugerah Tuhan bagi setiap kita. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Mari silakan duduk kembali. Tuhan Yesus Kristus senantiasa tergerak oleh belas kasihan kepada setiap orang yang sakit, yang membutuhkan uluran tangannya. Demikianlah kita, murid-muridnya, umatnya, diperintahkan untuk mentaati dan mengikuti setiap firman yang disampaikannya. Seperti pujian ini, mari akan kita nyanyikan bersama. Biar hatimu tergerak. Di
Mari bersama kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kasih karunia pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan yang sangat indah ini, kami menyatukan hati kami Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh memerlukan pertolongan-Mu, ya Roh Kudus, untuk kami memahami setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Mari bersama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Aku dan sesamaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu pasti siapa ahli Taurat itu. Ahli Taurat sering disebut sebagai ahli di bidang ketauratan.
Sejak dari kecil mereka menghabiskan hidup untuk belajar Taurat. Biasanya mereka belajar di sinagoge. Keahlian mereka di bidang Taurat tentunya harus senantiasa diuji. Senantiasa harus diperbaharui. Mereka ini layak untuk disebut sebagai orang-orang pandai, ahli dalam bidang Taurat. Mereka akan saling menguji satu dengan yang lain untuk mengetahui tingkat kualitas ilmu mereka dengan mendiskusikan pokok-pokok Taurat tersebut. Tapi dalam bagian Injil Lukas ini, rupanya salah satu ahli Taurat tersebut tidak hanya punya keinginan untuk menguji tingkat kadar dari keahlian Yesus Kristus di bidang Taurat. Tetapi ahli Taurat ini lebih kepada keinginan, hasrat, kepentingan untuk mencobai Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh ahli Taurat ini? Ahli Taurat dalam motivasinya ingin mencobai ini bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Hal ini berkait erat dengan sebuah syarat yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Taurat, bagi ahli-ahli Taurat maupun bagi Tuhan Yesus Kristus sendiri, adalah sesuatu hal yang mereka percayai sebagai firman Allah yang menjadi pedoman iman. Di dalam hidup ahli Taurat ini maupun juga Tuhan Yesus Kristus yang ia sebut sebagai guru. Tidak hanya ahli Taurat ini seorang dan juga Tuhan Yesus Kristus, tetapi bagi orang-orang Yahudi pada umumnya, mereka menjadikan Taurat itu sebagai pedoman iman, pedoman hidup. Bahkan sejak anak-anak remaja, mereka pastilah tentu sudah belajar mengenai apa yang ditanyakan oleh ahli Taurat ini. Tentang hidup yang kekal itu tentunya. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang tentulah akan dipahami oleh orang-orang Yahudi pada umumnya, apalagi oleh ahli Taurat. Sang ahli ini menjawab dalam sebuah ringkasan penting dan utama dari seluruh isi hukum Taurat itu. Kita bisa melihat bersama dalam ayat yang ke-27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah sebuah ringkasan yang tentunya tidak hanya ahli Taurat, tapi orang Yahudi pada umumnya sangat mengerti ini. Mereka tidak hanya hafal di luar kepala, tapi bahkan memahami isi di dalamnya. Bahkan tentu ahli Taurat mengerti sampai pada hukum-hukum turunannya.
Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa hukum Taurat ini tidak cukup kalau hanya dihafalkan, kalau hanya dilafalkan. Tidak cukup hanya di situ semata. Hukum Taurat tidak sebatas dibuat untuk objek diskusi di sinagoge. Tidak hanya objek percakapan-percakapan teologis mereka di tempat-tempat di sinagoge ataupun di bait Allah. Tapi hukum Taurat itu harus dikerjakan, harus dilakukan, harus dipraktikkan. Maka kemudian kata Tuhan Yesus ketika ahli Taurat menjawab di dalam ayat yang ke-27. Yesus berkata, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Sangat telak tentunya Bapak Ibu. Perbuatlah itu. Maka kehidupan kekal pastilah menjadi bagian dari mereka yang melakukan hukum Taurat itu. Tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ saja Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Karena memang motivasi di awal adalah motivasi ingin mencobai. Maka kemudian bagi ahli Taurat itu belum cukup. Itu belum berakhir. Masih ada hal-hal lainnya. Dengan motivasi dalam ayat 29. Untuk membenarkan dirinya sendiri. Aneh sekali kan Bapak Ibu? Ia sudah benar menjawabnya. Hanya karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa perbuatlah itu. Maka masih ada kehausan-kehausan. Masih ada motivasi-motivasi untuk kebenaran dirinya sendiri. Yakni ketika ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan cobaan ini pada akhirnya sampai pada titik di mana Tuhan Yesus nantinya akan menjelaskan dengan begitu rupa tentang sesama manusia. Jika pertanyaan tentang mengasihi Allah, lalu Allah yang mana? Tentu juga sangat jelas bagi ahli Taurat, bagi orang-orang Yahudi tentunya. Allah yang jelas disembah oleh mereka adalah Yahweh, Allah Israel. Allah yang menyatakan diri lebih dulu kepada bapa-bapa mereka, Abraham, Ishak, Yakub. Allah yang membebaskan mereka dengan tangannya yang kuat dari perbudakan Mesir. Allah yang menolong mereka mencapai tanah Kanaan. Allah yang dengan segala kemahakuasaan memilih bangsa Yahudi ini menjadi bangsa yang dikenal, menjadi bangsa yang bisa menjadi berkat, menjadi bangsa yang disegani, dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika pertanyaan soal siapakah sesama manusia? Siapakah ini? Apakah sesama orang Yahudi? Ataukah orang-orang dari bangsa lain yang mengakui Tuhan Allah Israel dan percaya kepada Allah Israel itu? Yang mana mereka sering disebut sebagai proselyt? Siapa sesama manusia? Lalu bagaimana dengan mereka yang kafir tidak percaya kepada Allah Israel? Menurut ahli Taurat, ini merupakan simpul yang baginya dapat dipakai sebagai senjata untuk
menjerat dan juga menjatuhkan Yesus Kristus yang sebelumnya dengan begitu rupa ia sebut sebagai guru pada awal percakapan. Tapi ahli Taurat punya motivasi untuk bisa menjatuhkan Yesus Kristus melalui pertanyaan ini. Tuhan Yesus menanggapi pertanyaan ini dengan sebuah cerita. Kita bisa melihat dalam ayat 30. Minta maaf. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, melalui peristiwa kejahatan bertingkat, yakni sebuah kejahatan yang dilakukan oleh para perampok, penyamun, yang tidak hanya merampok, tetapi juga melakukan tindak penganiayaan. Kalau sekarang tentu kejahatan bertingkat ini dapat didakwa dengan pasal berlapis-lapis jika saat ini. Tapi di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus tidak berfokus pada pelaku kejahatan. Tapi Tuhan Yesus ingin mendidik ahli Taurat dan kita bersama melalui apa yang terjadi kemudian, peristiwa apa yang terjadi kemudian antara korban dan para saksi. Tuhan Yesus bukan polisi dalam hal ini, tapi karena fokus Tuhan Yesus adalah ingin mengajarkan firman Tuhan. Dalam ayat 31 sampai ayat yang 32, kita melihat bersama ada seorang imam yang tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kemungkinan besar ia habis dari kota Yerusalem untuk melaksanakan sebuah upacara keagamaan atau melaksanakan peribadahan di Bait Allah di Yerusalem. Kemungkinan besar demikian. Kita bisa menduga bahwa pasti sang imam ini takut untuk najis. Takut kalau kemudian menyentuh mayat. Jika memang benar ia telah melakukan peribadahan di Bait Allah, sejatinya ia sudah menyelesaikan tugas keimamannya. Seandainya ia najis pun ia masih punya waktu untuk menyucikan diri. Tapi toh soal najis karena menyentuh mayat yang ia duga korban kejahatan ini telah mati, atau juga ia punya pemikiran-pemikiran lain. Tapi kita bisa melihat bersama, tidak hanya imam, tapi seorang Lewi pun, seorang yang dipilih oleh Allah sejak mula, yang ditetapkan oleh Nabi Musa, bahwa suku Lewi adalah suku yang dipilih untuk melayani di Bait Allah. Mereka berdua melakukan hal yang serupa, yakni tidak mempedulikan bahwa ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Dikatakan bahwa mereka hanya berjalan melewatinya dari seberang jalan. Sungguh luar biasa. Dua orang yang bersentuhan. Kalau saya mau katakan, mereka adalah para rohaniwan. Tapi sungguh rohaniwan yang tidak memiliki belas kasih.
rohaniwan yang tego. Ada orang yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu, pada hari Kamis kemarin, siang-siang kami kedatangan tamu, yakni saya melihat mereka, saya tidak menemui mereka, hanya ditemui oleh Pak Agung. Mereka menggunakan kaos, menggunakan seragam yang ada tulisan SMK. Saya tidak tahu dari SMK mana. Karena kami masih dalam pasca banjir, kami masih dalam situasi yang sulit untuk beraktivitas. Anak-anak SMK tersebut bersama dengan teman-temannya berjalan dari rumah ke rumah membagikan sebuah kotak makanan yang saya pikir sangat unik. Sebagai korban banjir, kami biasa diberi makanan yang ditaruh di kertas minyak atau dos. Tapi di sini ditaruh di sebuah kotak makanan yang cukup baik. Saya sungguh terharu. Mengapa? Mereka masih anak SMK, tetapi ternyata entah ini ide mereka sendiri ataukah guru mereka. Tapi setidaknya apa yang dilakukan dengan sekotak makanan mengajarkan kepada mereka sejak muda, sejak anak-anak, sejak remaja tentang arti berbelas kasih terhadap korban banjir. Saya sangat diberkati tidak hanya karena bisa menikmati nasi dengan lauk yang sangat baik. Tapi sejak muda ada orang-orang yang memang belajar untuk bisa berbelas kasih dengan sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Ini berbanding terbalik dengan apa yang kemudian dilakukan oleh imam dan orang Lewi tersebut. Bagaimana ada seorang yang membutuhkan pertolongan, tapi mereka dengan kesadaran penuh memilih untuk abai, melalaikan kebutuhan dari korban kejahatan tersebut. Lebih lanjut, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan ceritanya dalam ayat 33 sampai 35. Apa itu? Yakni tentang seseorang yang tentu para ahli Taurat atau ahli Taurat tersebut sama sekali tidak menduga. Contoh imam, contoh Lewi adalah contoh pihak-pihak kelompok-kelompok yang punya dalam kehidupannya, punya sesuatu yang bisa dijadikan teladan. Berkaitan dengan setiap perilaku, berkaitan dengan setiap pelayanan yang dilakukan. Tapi Tuhan Yesus di sini menggunakan satu kelompok yang sama sekali tidak diduga, yakni orang Samaria. Tentu kita mengetahui bersama siapa mereka. Orang Samaria adalah musuh bebuyutan orang Yahudi. Mereka adalah campuran dari orang-orang dari keturunan Israel dan juga bangsa-bangsa kafir. Orang-orang Yahudi menyebut mereka ini bukan keturunan asli. Mereka tidak hanya beribadah di Yerusalem, tapi mereka juga beribadah di Gunung Gerizim. Bagi orang-orang Yahudi, mereka adalah kelompok yang merupakan musuh bebuyutan. Dan sungguh ahli Taurat ini sangat terkejut ketika kemudian Yesus menggunakan mereka sebagai contoh. Kita lihat bersama. Dalam keterkejutan itu pun tetap saja
ahli Taurat ini mengikuti dan menyimak apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat 33 sampai 35 kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria adalah karena ada gerakan di dalam hatinya. Kita bisa melihat. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan punya makna bela rasa, turut merasakan penderitaan, seakan itu penderitaannya sendiri. Bahkan ia tidak hanya merasakan belas kasihan, tapi belas kasihan itu tidak hanya dirasa, tapi diwujudkan dalam sebuah tindak nyata. Yakni, ia pergi membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ini sebagai sebuah pertolongan pertama tentunya. Lebih dari itu, ia menolongnya, yakni dengan membawa ke tempat di mana korban kejahatan ini bisa dirawat dengan baik. Bukankah ini sebuah tindakan pertolongan yang tidak hanya terhenti pada satu langkah, tetapi bahkan sampai berkali-kali langkah, bahkan sampai final, sampai pada tahap finish total menolong seseorang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi ahli Taurat tentu ini sangat mengejutkan. Ketika kemudian Tuhan Yesus dalam bagian ayat yang ke-36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ahli Taurat menjawab di dalam ayat ke-37. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, bahkan sampai pada akhir-akhir percakapan, ahli Taurat ini tidak sudi untuk menyebut siapa orang yang melakukan belas kasihan itu. Ia tidak sudi menyebut orang yang telah melakukan kebaikan tidak hanya satu langkah, tapi melakukannya sampai total. Ia tidak sudi menyebutkan kata Samaria. Ia memilih kata orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Sampai akhir percakapan ini pun ahli Taurat tidak belajar apa-apa. Tetap saja ia memilih siapa yang layak untuk ia sebut sebagai sesamanya manusia. Siapa yang tidak layak untuk menerima kebaikan. Ahli Taurat pun merasa bahwa orang Samaria itu tidak layak untuk disebut sebagai orang yang berbelas kasih. Ahli Taurat membuat label-label sendiri yang dibuatnya terhadap siapa yang layak ia sebut sebagai sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kasih Tuhan, pengajaran kasih Tuhan Yesus Kristus menghadirkan sebuah terobosan belas kasih. Belas kasih Tuhan Yesus mampu menghancurkan tembok-tembok, label-label. Karena Tuhan Yesus merupakan kasih itu sendiri yang turut serta menderita bersama dengan manusia yang berdosa. Pada bagian akhir ini saya mengutip sebuah tulisan yang ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dalam tulisannya mengenang almarhum Romo Mangunwijaya.
Yang mana Arswendo menyebut orang-orang yang bukan sekedar baik, namun benar-benar baik, sebagaimana ternyatakan dalam penghayatan dan kegiatan sebagai narasu. Narasu adalah manusia yang memberikan kelebihannya dengan tulus tanpa mementingkan diri sendiri. Dalam tingkatan yang jauh di atas narasu manusia, Yesus lebih dari apapun juga. Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus menjadikan kita tidak hanya sebagai sesamanya, tetapi sebagai milik kepunyaan yang ditebus, yang dikaruniai dengan belas kasihan. Di mana belas kasihan itu tergambarkan melalui salib. Keselamatan untuk manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika Yesus saja tidak hanya menganggap kita sebagai sesamanya, tetapi sebagai umat kepunyaannya, sebagai milik berharganya, sebagai anak-anaknya, lalu apa yang menjadikan kita memiliki sikap seperti para imam, seperti imam dan juga orang Lewi tersebut, yang dibatasi oleh sekat-sekat, label-label tentang kelayakan siapa yang berhak untuk menerima kebaikan, belas kasih kita, yang mana sering didasarkan oleh apakah seseorang itu anggota keluargaku, apakah seseorang itu ada sepemahaman denganku, segolongan denganku, seagama denganku, apakah seseorang itu layak aku sebut sebagai samaku manusia, tetapi ia selama ini telah mendatangkan keburukan dalam kehidupanku. Yesus mengajarkan siapapun juga adalah sesama kita, seperti Dia yang telah menjadikan kita umat kepunyaannya, anak-anaknya. Bersyukur untuk hari ini atas firman yang kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu memeteraikan setiap kebenaran firman itu. Menjadikan kami tidak hanya hafal, tetapi lebih dari itu, kami melakukannya, mengerjakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kasih-Mu kepada kami sangat besar, dan itulah yang menghidupi kami untuk mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu itu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama akan menyatakan komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli. Mari saya mengundang kita untuk berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi
bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dipersilakan untuk duduk. Kita akan menyatukan hati kita untuk berdoa syafaat. Maka pujian ini akan menguatkan diri kita bahwa dengan berdekat kepada Yesus Tuhan kita, maka Tuhan akan senantiasa menolong kita. Berdekat padamu. Menyatukan hati Tuhan untuk berdoa syafaat. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes yang beberapa waktu yang lalu mengalami kecelakaan dan ada cedera di bagian tangan yang mana perlu dirawat secara intensif. Kami juga berdoa bagi Ibu Ngatinah, Ibu Saliem, untuk Ibu Yuli, untuk Saudara Wawan. Bersyukur Tuhan untuk Bapak Agung yang juga telah pulih kembali. Kami juga membawa saudara-saudara kami yang lainnya yang mungkin saat ini sedang sakit, tetapi kami belum mengetahuinya. Engkau yang senantiasa akan memulihkan. Kami berdoa untuk para senior kami Tuhan di GKMI Cekulo dan Poncomulyo. Biarlah kasih karunia dan rahmat-Mu melimpah bagi para senior kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dengan kesehatan, dengan damai sejahtera. Dan diberkati anak, menantu, cucu-cucu, cicitnya Tuhan
Kiranya mereka senantiasa dalam kasih karunia pemeliharaan-Mu. Berdoa untuk para anak-anak kami yang saat ini sedang dalam proses penulisan akhir kuliah maupun yang dalam praktek. Engkau memberkati untuk saudari Melina, saudari Agatha, saudari Shirley. Engkau memberkati mereka. Bersama dengan anak-anak kami yang masih dalam proses belajar, mengajar yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya mereka, anak-anak kami ini dapat mengikuti dengan baik. Dan kami, orang tua, anggota keluarga, dapat mendukung anak-anak kami tersebut. Demikian juga jemaat yang saat ini bekerja di kota Kudus maupun di luar kota. Tuhan, baik yang bekerja di lapangan, baik yang bekerja di kantor, maupun yang masih menjalankan pekerjaan di rumah, ataupun juga Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan. Engkau senantiasa memberkati di tengah-tengah situasi saat ini. Engkau yang akan menolong, Tuhan Yesus. Tentu tidak mudah, karena Tuhan menolong setiap kami jemaat-Mu di dalam situasi yang sulit ini. Namun Tuhan, kami diteguhkan iman kami melalui minggu-minggu sengsara, melalui minggu-minggu di mana Tuhan Paskah akan kami jelang. Tuhan, pada tahun kemarin pun kami menjalani Minggu Prapaskah dengan penuh kesederhanaan dan kami laksanakan di rumah. Dan ternyata tahun ini pun kami masih melaksanakan Minggu Sengsara, Minggu Prapaskah ini di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kami di tengah-tengah situasi ini. Kiranya rohani kami senantiasa dapat ditolong. Dan melalui Minggu Sengsara ini, kami semakin bersungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami semakin mensyukuri atas setiap kasih karunia, penebusan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Untuk Bapak Harmanto, untuk Bapak Divep, demikian juga Ibu Herna yang Tuhan karuniai dengan buah kandungan. Diberkatilah saudara-saudari kami tersebut, Tuhan. Berdoa untuk Komisi Remaja Shalom. Tuhan, diberkati untuk segenap anggota Remaja Shalom. Diberkati para pengurusnya, pergumulannya. Demikian juga kami berdoa untuk Sinode GKMI, untuk BPH, untuk pengurus dan staf, untuk GKMI dimanapun berada. Kiranya senantiasa dapat bersinergi dalam situasi saat ini. Kami pun mengingat untuk unit kerja GKMI, yakni salah satunya PIPKA. Engkau memberkati pengurus, staf, demikian juga dengan gereja-gereja cabang rintisan PIPKA, para hamba Tuhan, pergumulan jemaat, pelayanan-pelayanan ke daerah-daerah. Tuhan, Engkau menolong PIPKA. Kami berdoa untuk pembangunan gedung Geraha Mulia Sinode yang saat ini telah mencapai 60%. Tuhan, Engkau menolong. Masih dibutuhkan begitu banyak biaya. Kiranya GKMI dapat terus bersama-sama bergandengan tangan dalam proses ini. Beberapa waktu yang lalu untuk salah satu panitia, yakni Bapak Pendeta Aristarkus Sukarta, dipanggil Tuhan. Kami memberkati para panitia. Kami memberkati untuk Tuhan para tukang. Kami memberkati untuk kesatuan hati GKMI di dalam mendukung proses pembangunan gedung Geraha Mulia Sinode GKMI ini, Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara Indonesia. Saat ini sungguh tidak mudah. Tuhan, Engkau memberkati Indonesia
Secara khusus memberkati Kudus, memberkati Pati, memberkati Kecamatan Jekulo, Kecamatan Sukolilo. Kau memberkati setiap pemangku pemerintahan. Engkau memberkati para tenaga kesehatan. Engkau memberkati gereja-gereja. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menolong setiap kehidupan kami di tengah-tengah situasi saat ini. Berdoa untuk banjir yang terjadi beberapa waktu yang lalu, baik di lingkungan Kudus, di Semarang, di Demak, di Pati. Tuhan, bahkan jemaat kami di Poncomolyo juga saat ini menjadi korban banjir. Bagaimana tanaman mereka habis oleh banjir sehingga tidak ada hal yang bisa dipanen. Tuhan, kiranya jemaat di Poncomolyo senantiasa dikuatkan, senantiasa diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan mari bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita menaikkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari ucapan syukur hari ini akan kita nyatakan melalui persembahan kita. Saya mengundang kita untuk berdiri dan dengarkanlah nats persembahan kita. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita berdoa. Kami menyerahkan persembahan kami ini kepadamu, ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang memberkati setiap umat-Mu. Bahkan seluruh orang di dunia ini Engkau berkati. Terlebih kami, anak-anak-Mu, umat gembalaan-Mu, tentu akan Engkau berkati sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan persembahan ini. Amin. Mari dipersilakan duduk, kita akan menyanyikan pujian ini. Sungguh ku bangga. Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudari dikasih Tuhan, mari kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita yang saat ini tentu tidak mudah
situasi yang saat ini kita hadapi masih teramat sulit. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menjadi alatnya, menjadi pembawa damai, sejahtera, kasih bagi sesama. Pujian ini akan kita nyanyikan bersama. Pakailah aku. Mari saya mengundang kita berdiri. Maka terimalah berkat Tuhan bersama. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Padanya ku beri pujian.
persilahkan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Puji nama Tuhan, ibadah hari ini telah kita laksanakan dengan baik. Marilah di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa bagi pemulihan Bapak Agung yang saat ini benar-benar telah pulih, telah sehat seperti sedia kala tentunya. Terima kasih untuk dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Tetap kita menjaga kesehatan sampai pada waktu nanti vaksin dilaksanakan. Biarlah kita tetap melaksanakan setiap kegiatan kehidupan kita dengan tetap penuh kewaspadaan. Tuhan memberkati kita. Amin.